Ada kabar dari Bu Aminah, nggak salah itu sama siapa yang kesana itu Bu Aminah sama saudaranya ke Polresta, ketemu sama itu pasren sama Kapi, ditanyain sama si Bu Aminah, Pak itu gimana Supri sana di dalam sama polisi aja urusannya gitu. Dia langsung kabur, di Uber pasrennya udah nggak ada, ngilang. Udah ngilang. Terus sesudah itu besoknya katanya Bapak sesudah balik lagi. Itu balik lagi ke besoknya paginya. Jam berapa itu Bapak balik lagi? Entah salah setengah 9, jam 9 lah, setengah 9 lah Pak. Setengah 9 ya? Iya pagi. Terus langsung ketemu sama si Aldinya? Kalau Aldi ketemunya siang, jam 11-an kayaknya sih. Jam 11-an? Iya, saya ingat saya itu jam 11. Keluar dari ruangan, sendirian. Keluar sendiri nyamperin saya, ngomong-ngomong, nggak lama dipanggil ke dalam, ke ruangan apa saya membaca. Begitu ngobrol soal lama-lama, saya sempat dibentak sama petugas itunya. Saya, ya namanya anak dijaga, apa namanya anak, saya tuh ingatnya itu aja ingatnya. Udah. Terus Bapak ketemu Aldi jam 11 ya? Iya, sekitar jam 11. Bapak lihat kondisi Aldi bagaimana? Itu kondisi Aldi masih ada bercak darahnya Pak, di sini masih darah, di mulutnya udah, itu aja. Mulutnya juga keluar darah? Dari bibir itu tuh Pak, bekas darahnya dari sini. Mukanya kering. Bengkak? Mukanya ya bonyok Pak. Bonyok? Pak. Iya. Bonyok. Bapak lihat nggak foto apa atau para terpidana lain? Atau Aldi dong yang Bapak lihat? Waktu itu Aldi doang yang baru lihat jelas sih Pak. Kalau dari yang lainnya dari foto Pak. Oh yang lain dari foto? Iya, dari Bapak ngelihat foto itu kapan? Sehabis berapa hari ya? 2 hari, 3 hari. Oh. Bapak lihat kondisinya sama kurang lebih dengan yang di foto? Sama bonyok, ya, kayak gitu sama. Mana? Sama ya? Sama iya. Bapak tadi kan hari ini jadi saksi ya? Iya betul. Pemeriksaan hari ini. Iya. Berapa pertanyaan Pak yang Ini baru pertanyaan ini aja. Masalah keluarga aja dulu. Belum sampai semuanya. Iya. Berarti Bapak ini memang yang melihat bahwa penyiksaan itu ada? Ambil ada. Apa keterangan dari Aldi pas saat itu? Ya kan ayo dipukulin terus, diinjek, diminum air kencing, diadu sama ini, tahanan. Pokoknya segala macam aja lah. Emang kondisinya saat itu? Itu kondisinya masih keluar darah, kering sininya, masih membekas. Semuanya yang dari mulut itu ada darahnya, dari sini masih kering. Terus dipaksa bawa pulang ke sore. Itu kalau menurut Aldi, dia diapain Pak di dalam? Ya segala macam lah, pokoknya disiksa aja. Ya, yang pertama kalau sidang PK itu pembuktiannya itu seperti sifatnya keperdataan. Ya. Artinya aktori kami obat buah. Artinya siapa yang membuat harus dilakukan. Artinya para peninjau kembali ini kan adalah para terpidana. Tentunya mereka yang harus buktikan di mana kekeliruan hakim, di mana baru itu yang mereka anggap itu tidak benar proses persidangan dalam itu. Karena yang mereka lakukan itu adalah jaksa penuntut umum. Seadanya tuduhan-tuduhan terhadap Rudiana yang disiksa, disiram air kencing. Nah, sehingga itu adalah keterangan yang tidak benar dan keliru karena mereka sudah pernah melaporkan ke Propam ya kemarin itu dari kuasa Saka Tatal ya. Saya dapat informasinya laporannya juga tidak terbukti gitu loh. Artinya apa? Artinya tuduhan-tuduhan itu hanyalah asumsi dan prasangka-prasangka yang dibangun sehingga menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Kita sepakat hari ini percaya kepada Polri, percaya kepada pengadilan dan Mahkamah Republik Indonesia sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Dan saya tidak mau berasumsi, berspekulasi, bahkan menilai sesuatu hal yang sedang berjalan proses hukumnya. Karena itu akan berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan. Akan tetapi kan kita berpatokan kepada bukti. Saya sebagai seorang pengacara ataupun penasihat hukum itu berbicara itu by data. Apa yang membuktikan ataupun memutuskan suatu hal itu yang bersangkutan itu melakukan perbuatan yang dituduhkannya. Nah, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan ini sudah kita proses hukum juga, Mbak, secara pidana gitu. Di Polda Metro Jaya dan di Polda Jawa Barat. Dan sedang berjalan juga nantinya di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan tuduhan-tuduhan yang mereka
fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Dan beliau ini boleh saya bilang saksi fakta loh. Kenapa? Karena dia yang melihat langsung kondisi Aldi, dia yang mendengar langsung kondisi Aldi, ya fisiknya ya, maksudnya keadaan luka-lukanya, ya bukan kata orang lain, tapi dia melihat langsung. Ini menurut saya saksi yang sempurna loh, dan nilainya sempurna dan 100. Ya saksi fakta, ya nilainya 100. Ya makanya silakanlah didalami oleh teman-teman kepolisian. Aldi menceritakan bahwa dia melihat bukan hanya dia dipukul, teman-teman dia juga dipukul. Katakanlah oke, untuk dia lihat Aldi kesaksiannya dengan kondisinya, fisiknya, bagi penguatan kepada foto yang sudah beredar. Kami tanya, sama nggak? Oh sama, bahkan lebih parah dari situ. Ini yang harus kita dalami. Jadi nggak usah nunggu putusan apa? PK. Novum yang kami hadirkan ini sungguh juga luar biasa, scientific evidence, yaitu berupa bukti percakapan ekstraksi dari handphone Vina dengan Widi. Ya, kenapa ini penting? Di dalam dakwaan dan di dalam penyidikan, peristiwa ini kan terjadi dari mulai pukul 21.30 sampai 22.30 dalam waktu rentan kurang lebih 60 menit. Ya, itu pun kami pertanyakan, dalam rentan 60 menit itu terjadi namanya pemerkosaan, terjadi penganiayaan, kejar-kejaran motor, timpuk-timpukan, penusukan dan lain-lain. Ya, pertanyaannya menjadi sangat krusial bahwa itu kita patut pertanyakan peristiwa yang ada atau tidak. Ternyata pada pukul 22:10 Vina itu masih bertelepon, bukan SMS ya, bertelepon dengan Widi. Ya, lalu pukul 22:14 mereka itu masih SMS-an, kan gitu. Sedangkan pukul 22.30 itu sudah banyak polisi di TKP. Artinya rentan 14 menit. Ya, saya kebayang kalau dakwaannya pukul 21.30, ya peristiwa sudah kejar-kejaran, kalau menurut kesaksian dari Aib tadi ya, lalu berhenti dulu, ada jeda iklan gitu kan, tunggu saya mau telepon dulu siapa? Widi gitu kan, seperti jeda iklan begitu gitu kan, lalu ya lanjutin deh perkosanya, lanjutin ininya, kira-kira begitu. Saya bilang kenapa? Kalau itu nggak diakui artinya mungkin nggak terjadi dalam waktu 14 menit, kurang dari 15 menit, rangkaian peristiwa 8 orang memperkosa, ya lalu kejar-kejaran, memindahkan di TKP itu sampai melibatkan 3 lokasi TKP yang jaraknya 1,2 km, mungkin apa tidak? Itu aja kita logika, itu scientific claim, evidence. Ya ini yang kami hadirkan, kami temukan, menurut saya itu nggak bisa dibantah. Laporan terhadap Aib, udahlah proses aja, kenapa mesti nunggu putusan PK? Menurut kami nggak perlu, kenapa? Dedenya udah ngaku bahwa itu nggak pernah terjadi kok, mereka berdua. Padahal Aib mengatakan dia sama Dede, sekarang Dede bilang enggak. Dan terus kalau bukan palsu apa namanya? Mudah sekali kok itu kok, kenapa mesti ditunggu? Kalau menurut saya ya, kami kalau ditanya keyakinan kami dengan bukti yang ada, kami yakin lah. Kalau nggak yakin kami nggak ngajukan PK. Ya sangat yakin lah. Jadi kalau nggak yakin terus kita lakukan kan apa namanya? Ya bodoh kita kan gitu. Saya pikir yakin lah kami. Ya, kami kawal. Kami kawal. Ya teman-teman masyarakat bisa melihat bukti yang mengaku disiksa menyatakan yang melihat banyak saksi. Di luar antar mereka saling bersaksi ada yang melihat, termasuk salah satunya orang tua dari korban. Ya lalu sudah juga dibuktikan ada proses secara institusi, ada sanksi etik, ya sudah lakukan, ada rekomendasi Komnas HAM, ada telaah dari LPSK, ya ada keterangan di bawah sumpah di persidangan PK. Saya nggak tahu mau apa lagi. Ya kalau mau begitu mungkin kami harus pinjam CCTV dari Yang Maha Kuasa nanti. Gitu kan, kalau memang mau yang sempurna, cuman nanti kami coba bersurat gitu ya kepada Yang Maha Kuasa, pinjam CCTV-nya, rekamannya sebelum waktu dipakai nanti mengadili di mana, di akhirat nanti gitu kan, kami pinjam dulu deh rekamannya gitu kan. Saya rasa marilah kita pakai hati nurani kita gitu kan. Itu yang saya mau sampaikan, silakan diterjemahkan, kami mau kawal ya, bahwa menurut saya tidak ada alasan bagi Mabes Polri untuk membiarkan kasus ini dan tidak memproses kasus ini terang benderang, dan menurut kami sangat yakin.